Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmadudina dengan NPM 203403166 akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang ditentukan oleh penguasa dan pemerintah. Dan menurut Plato adalah hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Dan dikatakan bahwa menurut beberapa ahli lainnya, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan dan ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum berfungsi untuk mengatur hidup manusia. Penerapan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum tersebut memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturannya. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum dibentuk dengan tujuan melindungi dan menjamin setiap hak-hak warga masyarakat. Hal ini agar terciptanya keseimbangan, keadilan, dan ketertiban dalam berbagai kepentingan antar masyarakat. Yang ketiga, tujuan hukum. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Ketertiban dan keamanan akan termanifestasikan apabila masyarakat tidak mengalami rasa tidak aman dan nyaman. Penerapan asas kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, sedangkan keamanan akan terwujud apabila menerapkan asas persamaan hukum. Dasar dari konsep kepastian hukum yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pertikaian atau konflik-konflik yang mengarah pada perpecahan akan terselesaikan melalui peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Di dalam hukum terdapat teori-teori hukum. Menurut teori etis, hukum bertujuan menciptakan keadilan, sedangkan menurut teori utilitas, hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Apabila kedua teori ini digabungkan, hukum bertujuan memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, dan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, lalu sebagai sarana pergerakan pembangunan. Macam-macam hukum. Hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi oleh keyakinan masyarakat. Hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya yaitu hukum undang-undang, hukum adat, hukum taktrat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum adat ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan adat. Hukum taktrat ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. Hukum jurisprudensi ialah hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. Dan yang terakhir, hukum doktrin ialah hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya.
Hukum berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu berlakunya yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Berbicara tentang hukum, kurang lengkap apabila kita juga tidak membahas tentang penegakan hukum, terutama di Indonesia. Nah, penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap ditanyakan, pasalnya vonis bagi pelaku korupsi di beberapa kasus seperti kasus korupsi bansos yang merugikan kas negara sekitar 2,7 triliun rupiah yang jauh lebih ringan daripada vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga seperti kasus pencurian kayu milik perhutani Situbondo, Jawa Timur oleh Nenek Asyani. Padahal kedua kasus tersebut sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan baginya. Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini terlihat dari survei Indonesia Political Opinion pada Oktober 2020 yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Susatyo dalam keterangannya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 pada tanggal 20 Mei 2021. Ia mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64%, tertinggi jika dibandingkan dengan bidang lain seperti ekonomi 57%, politik dan keamanan 51%, serta bidang sosial dan humaniora 50%. Adapun tanggapan menurut Ketua Advokasi YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur menyebutkan bahwa sesuai laporan YLBHI, potret penegakan hukum di Indonesia ini compang-camping. YLBHI tidak lagi melihat secara jernih bahwa Indonesia itu negara hukum, tapi lebih kepada negara di mana seperti negara kekuasaan, yang punya kekuatan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang kemudian lebih berpotensi mengendalikan hukum di Indonesia ini. Rakyat-rakyat biasa yang kemudian punya posisi yang lemah, tertindas, pada akhirnya YLBH ini menemukan tidak ada kekuatan mereka di mata hukum. Itu menurut catatan dan temuan YLBHI dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jika kita gali lebih dalam, dua kasus yang sempat disinggung di awal itu, kita dapatkan fakta, yaitu vonis untuk Nenek Asyani yang mencuri kayu milik perhutani diberi hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Selain itu, juga dikenai denda senilai 500 juta rupiah dengan subsidiar 1 hari kurungan. Ini berbanding terbalik dengan kasus pengadaan bansos COVID-19. Salah satu tersangka kasus pengadaan bansos tersebut yaitu pengusaha bernama Ardian Iskandar Madana, yang divonis 4 tahun dan membayar denda sekitar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 4 tahun. Hal ini jelas tidak adil jika kita mengingat kasus Nenek Asyani yang mencuri 7 batang kayu milik perhutani divonis 1 tahun dan denda 500 juta rupiah, dengan Ardian yang hanya divonis 4 tahun kurungan dan denda yang hanya senilai 100 juta rupiah. Padahal 7 kayu yang Nenek Asyani itu ambil tidak seberapa nilainya dengan suap sebanyak 1,95 miliar rupiah yang dilakukan oleh Ardian kepada Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Selain itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai banyak kejanggalan yang dilakukan KPK dalam menggarap kasus suap bantuan sosial COVID-19 ini. Karenanya ICW mendesak Dewan Pengawas KPK turun tangan mengantisipasi adanya penghambat kerja para penyidik. Peneliti ICW
yaitu Kurnia Ramadan, mengatakan salah satu kejanggalan yang dimaksud adalah KPK tak mau memanggil seorang politikus sebagai saksi. Politikus itu ialah Herman Heri, Ketua Komisi 3 DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan. Kejanggalan lainnya yang disorot ICW ialah KPK terlambat menggeledah, meminta pengulangan penyelidikan hingga hilangnya nama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, yaitu Ihsan Yunus, dalam dakwaan. Selain itu, EW juga mendorong KPK menindaklanjuti keterangan saksi kasus suap perihal pembagian jatah pengelolaan bansos COVID-19. Hal tersebut bertujuan untuk menguak adanya indikasi nepotisme. Nah, dari kejanggalan yang ada, penyidikan kasus korupsi bansos itu menunjukkan bahwa adanya campur tangan penguasa yang dapat memanipulasi hukum, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi dari publik. Sedangkan bagi kasus pencurian kayu oleh Nenek Asyani yang tadi sempat disinggung, penegak hukum langsung menindak tegas kasus tersebut tanpa basa-basi. Akhirnya rakyat jelata pun kembali menderita. Lalu pada akhir Januari 2021, terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung atau MA untuk membebaskan Joko Chandra, yaitu Pinangki Sirna Malasari atau yang sering disebut Jaksa Pinangki, dituntut hukuman 4 tahun penjara dan didenda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Pinangki terbukti menerima suap, melakukan pencucian uang sekaligus pemufakatan jahat terkait kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Selain itu, Pinangki juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu ke Singapura dan Malaysia, tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali pada tahun 2019. Tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Pinangki terbilang jauh lebih kecil, mengingat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dibandingkan dengan kasus lainnya yang disidangkan. Misalnya, Rosidi di Kendal, Jawa Tengah, terjerat kasus pencurian sebatang kayu yang panjangnya 3,20 meter dan lebarnya 12,10 cm. Dituduh melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 junto pasal 78, yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Akhirnya Rosidi hanya divonis 5 bulan 15 hari penjara dengan denda Rp300.000. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang pada sidang sebelumnya menuntut Rosidi 6 bulan penjara dengan denda Rp500.000. Menurut tuturnya, Rosidi membawa kayu tersebut ketika menemukan sudah tergeletak di semak. Jadi bukan Rosidilah yang menebangnya. Menurut pengurusan Lembaga Bantuan Hukum Semarang atau LBH Semarang, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus ini, seperti tanpa adanya pendampingan kuasa hukum serta adanya paksaan untuk menandatangani surat pernyataan menolak didampingi kuasa hukum, padahal Rosidi sendiri tidak bisa membaca dan menulis. Nah, jadi masyarakat biasa seringkali dapat kekerasan hukum yang sangat panjang, sangat berat. Tapi kalau kita lihat kasus koruptor itu sangat miris, apalagi sekarang banyak putusan PK yang oleh Mahkamah Agung diringankan putusannya. Jadi sangat timpang. Maka terlihatlah bahwa hukum di Indonesia itu terlihat tajam ke bawah, tebal ke atas. Maka dari itu, seharusnya penegakan hukum di Indonesia dibenahi dari beberapa aspek agar tujuan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, seperti dari segi undang-undang yang perlu perbaikan,
KUHP atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah sangat lama, yaitu dari tahun 1981. Sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan konstitusi dan banyak ratifikasi konvensi HAM yang baru. Selain itu, masih banyak pasal-pasal lama yang tidak bisa ditentukan tolok ukurnya karena sudah habis masanya, atau dengan kata lain, pasal karet seperti pasal yang menimpa Rosidi, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50. Lalu aparat penegak hukumnya sendiri. Jika kita melihat kasus pencurian oleh Herman di Balikpapan, Kalimantan Timur, itu warisan dari penegak hukum di masa lalu. Jadi pendekatan hukum itu dengan kekerasan, mengaku, memaksa orang. Kemudian tujuannya yang seharusnya untuk membina atau memperbaiki itu malah lebih kepada menghukum dan memberikan efek jera yang berat. Padahal seharusnya itu tidak terjadi karena Indonesia memiliki hukum tentang HAM. Maka dari itu, kasus Herman maupun kasus Jaksa Pinangki juga harus diatasi dengan penyeleksian penegakan hukum yang efektif agar celah-celah pelanggaran hukum itu dapat ditutupi. Dan yang terakhir adalah dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat seharusnya tidak bersikap apatis terhadap ketimpangan hukum yang ada, dan masyarakat cenderung lebih suka main hakim sendiri. Nah, contohnya seperti terduga maling toa masjid. Itu menunjukkan frustasinya masyarakat dengan hukum yang ada di Indonesia. Lebih parah lagi, frustasi itu dapat terlihat pada kejadian masyarakat yang membakar kantor Polsek di Aceh. Seharusnya masyarakat harus lebih berperan aktif dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan hukum yang ada di Indonesia, dan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan saat melihat ketimpangan hukum yang terlihat.